Tidak ada bekas cinta kamu kepada baginda Nabi. Wong handphone lho ngejak maksiat. Durung wonge. Wis. Nada dringe dicilikno kaya apa? Karepanmu ya ini dijak koplo. Semangat ya. Kan Mem, iki lho kosong Mem iringan. Iki lho. Anteng-anteng aku ngono, iso. Nah. Diapit 2 orang. Kon mangga kan Fatir? Iki nomor piro di Basi? Setunggal. Setunggal. Lho kok adem? Panjenengan hawane adem. Patenono ae, patenono. Pokoknya isu iki no adem berarti wong ganteng. No gak ngerasa adem, elek berarti. Please, adem apa enggak? Hah? Gak sida nang ngono. Sopo sing gak adem berarti elek. Terus gak sida nang ngono. Melo-melo ae ya. Nang gayae nang wong ganteng melo-melo. Ha, guyon. Wis sak warang ngono lho. Kumpul aku kudu pinter. Guyon gak oleh mangkelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ila ta'limina hadha ta'lim ala qiraati Sahih Al-Bukhari fi majlis Nurul Rasuli. Mugi-mugi kedatangan sampean iki beto barokah, kemanfaatan serta perubahan ing dalem zahir batine. Amin. Hingga saged paring kemanfaatan dhateng lintune. Amin. Sing elek mugi tambah ganteng. Amin. Sing ganteng tambah elek. Kalau sing amin. Nah aku kon dungakno apa tetep ganteng ya. Iki lho asbak. Asbak situk nganggur tak balangno gak rugi aku. Ya, nang kene Kang Rosid sing paling ganteng sapa? Sing banget. Nah, ya ngono. Aku cek semangat nguruke ya. Ada kon elek-elek prei. Pane. Bismillahirrahmanirrahim. Ganteng iku sing penting ganteng atine. Elek tapi nek ganteng atine kabeh kepencut. Elek nek ana ilmune kabeh kepencut. Ngene. Nek cerita bareng nggih ganteng, nggih akhlake apik, nggih saged ngaji. Ngono lho. Kayak aku ngene lho. Apa sih kan guyumu kok abot iku? Apa? Heran aku. Wong yai-yai ini dhewe lho. Maya ya. Maya iku jenenge. Maya iku jenenge. Bener iku. Masyaallah, ono kiai kok njaluk dilem ya. Gak apa ya ngarep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai hadis pada orang hadis dari Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man lam yatawadda illa minal ghusril muskil. Bab ini menjelaskan seseorang itu tidak perlu berwudu illa minal ghusril muskil, kecuali saking wong sing kelenger al muskili kang ngebotake. Ini bahas tentang orang yang lagi pingsan. Orang pingsan itu batal wudunya. Makanya di sini ada kejelasan nanti. Di seseorang itu tidak disunnahkan atau tidak diwajibkan wudu kecuali pada orang-orang yang lagi apa? Ghusl muskil, yaitu lagi kelenger.
yang memberatkan kepalanya, berat kepalanya sehingga sampai pingsan. Artinya orang pingsan itu kalau sudah siuman wudunya batal. Jika sebelum pingsan sudah punya wudu. Allah ya Rabb ya Karim. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Hisam bin Urwah an imratihi saking bojone Ibnu Urwah utawa Urwah niku. Sinten? Fatimah, nyatane Fatimah. An jaddatiha saking buyut wedoke utawa mbah wedoke Fatimah Asma binti Abi Bakar, yaitu bernama Asma binti Abi Bakar. Ya. Sayyidina Abu Bakar itu punya anak namanya Asma, terjuluk dengan Zatin Nitaqain. Itu karena ketika Rasulullah hijrah lalu sembunyi di gua Sur, kok gua Hira. Gua Sur. Gak tahu haji, gak tahu umroh. Ya, mari ini kon gak suwe engko insyaallah. Ingat umrohe nang Mekah, ambek nang Madinah, duduk nang Inden ambek nang Bratan. Nang Inden duline name Baktiar ngono. Ya, tatungano kabeh, gampang oleh umroh haji. Amin. Nah, Asma itulah yang menolong atau yang ngirim makanan ketika baginda Nabi selama 3 hari berada di Gua Sur. Sementara itu orang-orang Quraisy, orang kafir atas pimpinan Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hakam itu namanya. Saking gobloke wong, saking congoke wong, bukan goblok seperti orang ndomble ngono. Abu Jahal itu orangnya cerdas. Abu Jahal itu orangnya cerdas, orangnya tegas, tapi diarani bapak goblok karena tidak beriman dengan Rasulullah, tidak beriman dengan Allah, padahal bukti-bukti sudah ditunjukkan. Salah satunya yaitu Rasulullah memecah bulan ketika di hadapan Abu Jahal, dan itu ditantang oleh Abu Jahal. Hei Muhammad, kalau kamu menunjukkan mukjizat padaku, detik ini aku iman. Ngono banyak. Akhirnya ya permintaannya bulan mau dipecah. Rasulullah nggak mau. Percuma, kalaupun nanti tak tunjukkan atau dikasih oleh Allah, kamu tetap nggak iman. Sudahlah, masa kamu nggak percaya aku Muhammad? Enggak. Tapi Allah berkehendak lain. Langsung menurun Jibril, ya Muhammad, kamu naik di Abi Kubais. Itu loh, Allah menerima tantangan musuhmu itu Abu Jahal. Lalu perintahkan bulan itu untuk pecah, dan yang satu arahkan ke kulon barat, yang satu arahkan ke timur. Ya, sudah perintah dari Allah. Langsung oke, Abul Hakam tunggu sini ya. Ya, cepat Muhammad, tak tunggu. Langsung dari atas ditoding gini bulan, pecah jadi 2, yang satu diarahkan, terus yang satu diarahkan ke timur, jadi pecah. Dan itu terbukti sampai sekarang di foto NASA, kemudian di orang-orang ahli NASA itu ahli apa jenenge itu? Astronomi. Sampai detik ini ada bekas bahwa bulan pernah pecah. Nah, itu nang Quran sono kok. Artinya Quran itu nggak bohong, memang pernah ada. Ya. Lah Rasulullah itu ketika kecil masih seperti anak saya Mas Ahmad itu, sik seneng-senengi doro, ya toh? Sik seneng-seneng dulinan. Cuma bedanya no anakku namanya sama. Anak saya namanya Mas Ahmad, ambil Mas Muhammad, bedanya permainannya game dengan doro. Nah, kalau Rasulullah ketika masih kecil, mainannya itu loh pakai bulan. Itu sudah masih kecil. Jadi Rasulullah itu kalau lagi nggak ada temen ngobrol, teman-teman kecil ngobrol, mainan. Bulan itu akan berpindah tempat menurut jari yang diarahkan oleh beliau. Itu sejak umur 6 tahun. Ya enggak? Tiba-tiba bulan ke sana. Kalau putar.
Itu Rasulullah. Iya maka kan ya Allah. Bisa memindahkan bulan tapi lewat game. Tinggal nekan tombolnya. Iya, itu. Nah, itu kehebatan Rasulullah, memang sudah dikasih mukjizat sejak kecil. Paham ya? Allah ya Rabbi ya kan. Saya lanjut sekarang. Asma tadi. Saya teruskan. Setelah bulan itu pecah, kata siapa itu, Abu Jahal menganggap itu sihir, hanya cuma penglihatan mataku tok. Repot wong ngono ya. Iku njaluk diketak, njaluk ditutuk, no saiki enek diapakno. Dipakakno doro. Ya enggak? Akhirnya Kang Rosid selamat gak sih dari dipakakno. Gak apa lho, genti dipakakno gatul. Ya. Warek ngwablek ngene ya. Hah? Gatule gumam. Oh, gumo. Iya, jelas. Nah, Abu Jahal itu masih kaku, nggak nerima kayak gitu itu. Gengsi ini apa sih? Abu Jahal itu mau menerima Muhammad menjadi nabi itu kenapa sih gengsinya? Jawabannya enak. Kenapa Muhammad? Warek kere, miskin. Aku kan kaya. Kenapa Muhammad? Aku kan gagah. Kenapa Muhammad? Aku kan juga sesepuh Bani Quraisy. Kan gitu lah. Kenapa nggak lain-lainnya? Kenapa bukan keluarga saya? Kalau untuk mensiarkan Islam, kalau untuk keberanian, saya berani. Nah, ya enggak? Ya itu loh, pangkot. Makanya kalau kamu ada keponakan, atau ada adik, atau ada keluarga yang masih di bawahmu, entah itu anak, adik, atau keponakan yang ada di bawahmu, kemudian dikasih derajat oleh Allah, kamu jangan iri. No iri garai kaya Abu Jahal, karena derajat itu nggak bisa diireni, derajat itu nggak bisa direbut, derajat itu nggak bisa, itu murni dari Allah siapapun saja. Yang kamu anggap orangnya itu hina, rendah, tapi kalau besok-besok menjadi orang derajat, mau apa kamu? Ya, tuas kaisinan. Lah ngono sih. Lah Abu Jahal itu orangnya, masya Allah, roman. Termasuk pamannya Nabi Abi Lahab. Kalau Abu Jahal bukan Bani Quraisy tapi Bani Makhzum, yang ada rentetan ke Bani Quraisy ujung-ujungnya itu. Kalau Abi Lahab ini baru paman asli Bani Quraisy. Abi Lahab itu anaknya Abdul Muthalib, saudaraan dengan Abbas, kemudian dengan ayah baginda Nabi. Siapa namanya? Sayyid Abdullah. Kemudian ada lagi Abi Lahab, terus Abi Thalib, ayah angkatnya baginda Nabi. Paham kan? Terus Hamzah. Lah ini lucu, kalau dengan Hamzah itu sak pantaran. Lucu kan? Dengan Hamzah itu sak pantaran, tapi paman yang paling berani. Sehingga ketika ada sahabat sepuh yang ditanya, jika Allah menghendaki ada nabi atau ada pengganti Muhammad, maka yang pas mengganti baginda Nabi adalah Sayyidina Hamzah, karena ilmunya, keberaniannya, dan semuanya. Dan beliau wafat di padang Uhud ketika perang Uhud, ditombak dengan Wahsy. Wahsy itu adalah orang Afrika. Kemudian jasad Hamzah ditancepi oleh pisau, kemudian digeret, ya, jantungnya Hamzah diambil, terus dimakan oleh Wahsy. Dipangan oleh Hindun. Yang menyuruh Wahsy itu Hindun, dimakan oleh Hindun. Gitu ya, sangat kejam. Tapi Hindun ahli surga karena Islam nantinya. Saya lanjut sekarang. Tadi sampai ke Asma, yaitu putri daripada Sayyidina Abi Bakar Ibnu Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Ya, itu Abi Bakar ini sahabat senior, orang kepercayaan Nabi, sehingga baginda Nabi mengibaratkan kebaikan Abu Bakar, kebagusan Abu Bakar adalah bintang-bintang di 3 langit. Kalau Sayyidina Umar, bintang-bintang yang ada di langit, lalu putrinya agak cemburu, lah terus ayah saya, oh iya Isa,
kalau ayah kamu itu bukan satu langit kebaikannya, tapi 3 langit bintang-bintangnya adalah kebaikan ayah kamu. Baru lego. Wong wedok lek ngono sih. Ya. Iya, kan masih ndomble ayu. Seneng Ustaz. Iya, seneng. Ayu kan salah. Sapa ngomong elek? Mau iku, masyaallah cek jujure wong iku. Ya, cek jujure wong. Aku gak wani ngilokno kon elek. Kuwatir kon ngamuk, ngambul, ngono sih. Nah, ketika Rasulullah itu dikejar orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy lari ke mana? Gua Sur. Di situ Rasulullah langsung mengirimkan utusannya berupa hewan, yaitu burung dara, doro. Mulai gak heran, nok saiki Makkatul Mukarramah itu banyak burung daranya. Dan salah satunya adalah karomahnya baginda Nabi, hanya cuma membawa 1 burung dara, diterbangkan terus ada keluar dari telapak tangannya. Makanya anak keturunan dari loh kapan-kapan burung dara sini dengan sana beda. Kalau burung dara sana keturunan itu kok mukjizati kanjeng Nabi, burung dara keluar dari telapak tangan, termasuk air, termasuk juga di sana banyak. Nah, orang Quraisy akhirnya curiga kalau baginda Nabi sembunyi di gua, karena ada yang menunjukkan. Kamu tadi ada lihat orang 2? Iya, kemana? Itu masuk di situ. Oh, apa nggak bener kayak gitu? Langsung Allah menyuruh utusannya, makhluknya berupa burung dara, membuat poman, oma, susuan atau apa? Sarang. Wah, seneng aku ngelamongan ketepak biasa itu tingil. Ya, biasa kan bahasa tingil ya. Ini seneng aku nih, berarti ada kemajuan. Ya, ini jenenge ngaji wis ana kemajuan. Nah, tingil. Nah, wis akhirnya Abu Bakar takut karena apa? Ada orang yang menunjukkan persembunyian beliau dengan baginda Nabi. Takut Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ya sahibi, la takhaf, innallaha ma'ana. Oh, itu kan Nabi sekali ngomong gitu, yang namanya Abu Bakar tenang. Wahai temanku, sahabatku, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Wah, nek kon ngomong gayamu lho. Ada kan Jabar bar. La takhaf. Innallaha ma'ana. Langsung dituruk bantal kan. Matamu itu. Ya, si ngomong sapa dhisik, tapi enggak nek santri insyaallah santri ku akeh mandine. Santri ku akeh ijabahe walaupun tidak seketika. Karena Romo Kiai Muhajir ketika imtihan Pondok An-Najiyah, saya masih ingat, santri iku wali cilik. Karena apa? Tidak ada kesempatan untuk maksiat, tidak ada kesempatan untuk main-main, tidak ada kesempatan untuk dolan-dolan, dugem atau trek-trekan, nggak ada. Gimana ada? Wong ada peraturan di pondok. Gimana ada? Kalau ia pun pulang langsung dihukum sama kiai ini, kan gitu toh? Nggak mungkin bisa, gitu loh. Di pondok cuma apa coba? Ratiban, ngaji, maca Quran, sekolah diniyah, ngaji subuh, terus itu aja terus setiap hari. Kalau mondoknya setahun ya setahun di situ, kalau mondoknya 3 tahun ya di situ. Coba bandingkan dengan kita yang nggak mondok. Kayak coba Kang Rosid, ya Allah. Ketika Abu Bakar merasa ketakutan gitu, langsung baginda Nabi apa? Menguatkan hati Abu Bakar. Akhirnya yang namanya burung dara tadi segera bikin sarang. Terus ada lagi makhluknya Allah, hewan yang disuruh melindungi kekasihnya, yaitu laba-laba utawa kolomonggo utawa semendi, smackdown, Spiderman, Bambang. Ngawur kan itu. Ya percaya kok. Ayah mesem gue manis. Ada gini, seperti gue dong. Allah ya Rabb ya Karim. Terus langsung laba-laba tadi segera apa? Bikin jaring-jaring. Ya, jaring-jaring seketika itu jadi. Nah,
Akhirnya Abu Jahal di depan pintu gua. Jarene nang kene, Mang. Di sini katanya. Ya jelas, ayo kita masuk. Kata Abu Jahal, "Sik. Nggak mungkin kalau di sini. Kalau di sini jelas jarang-jarang laba-laba, jaring laba-laba itu sudah namanya dilewati kan sudah rusak atau hancur kan? Loh, ini tetap utuh. Nah, kemudian ini ada burung dara, loh malah bertelur di sini. Nggak mungkin." Iya ya, masuk akal juga. Yang menjadi pada goblok ya. Ya, yang pada goblok percaya aja. Itu. Akhirnya ya gak situ, nggak jadi sudah. Akhirnya selamat. Dan yang apa itu bikin kita ngerti ke perjuangannya Sayyidina Abu Bakar adalah di sana itu selama tiga hari, ya tak? Siang dan malamnya. Abu Bakar itu selalu menjaga keselamatan baginda Nabi ketika di dalam gua. Cuma berdua saja. Takutnya Abu Bakar adalah orang Quraisy langsung mengetahui, langsung membunuh. Kalau dirinya nggak takut. Kalau saya dibunuh nggak apa-apa, tetapi kekasihku ini, ya, kekasihku Muhammad ini, jangan sampai ada orang yang melukainya. Nah, akhirnya di dalam gua itu Sayyidina Abu Bakar berusaha menutupi semua lubang di situ. Karena lubang itu adalah rumah ular, ya. Jadi di gua Sur itu ada lubang-lubang di bawah dan di atas ditutupi oleh kain-kain oleh Abu Bakar. Ya, ditutupi semua. Ternyata ada satu lubang yang lepas dari tutupan Abi Bakar. Masya Allah, tinggal satu lubangnya, tapi untuk tutup sudah nggak ada lagi. Paham? Sudah nggak ada lagi. Akhirnya apa? Ditutup dengan kakinya. Ya, ditutup dengan kakinya. Gini. Paham ya? Begini, paham? Gini, ditutup. Takutnya nanti ada ular, biar ularnya itu nggak sampai keluar dan tidak melukai baginda Nabi. Benar memang. Ularnya akhirnya keluar, tapi nggak bisa keluar, dan ularnya marah karena ular itu tidak bisa keluar. Karena ular itu marah, akhirnya menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Kamu tahu ini ular apa? Ular derik, ular yang apa itu? Ular derik yang biasanya di gurun Sahara atau padang pasir ya. Itu ular bahaya, Pak. Sekelas kobra. Ya, Pak. Atasnya itu sekelas kobra dan malah atasnya itu coro kuliah itu dosa ini bisa ya toh, itu dosa ini. Coba bayangkan kalau orang kegigit ular itu, apa yang dirasakan? Sesak napas dan panas. Dan Rasulullah ngantuk tidur waktu itu. Lalu saking ngantuknya Rasulullah itu tidur di bangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar menahan sakit ketika digigit ular. Badannya panas, menggigil, semuanya panas, jangan sampai bergerak. Kalau bergerak takut sahabatnya ini bangun. Begitu sangat menjaganya Abu Bakar terhadap baginda Nabi. Sampai sakit dia rasakan, jangan sampai dia itu membangunkan sahabatnya yang tercinta ini. Tidur di pangkuannya Abu Bakar itu. Baginda Nabi itu tidur di pangkuan Abu Bakar. Saking sakitnya Abu Bakar itu menangis. Abu Bakar radhiyallahu an ini menangis saking sakitnya sehingga sampai mengeluarkan air mata. Dan air mata itu terjatuh terkena wajah mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu yang namanya Abu Bakar, yang namanya baginda Nabi bangun. Kenapa kau nangis? Abu Bakar, kau menangis? Iya ya Rasul. Kenapa? Tadi ada ular menggigitku. Gitu kata. Tadi ada ular menggigitku. Kenapa kamu nggak bangun aku? Nggak membangunkan aku? Enggak ya Rasul. Apa kamu itu menyesal mengikuti aku? Enggak, sama sekali enggak. Saya ikhlas dan ridho mengikuti sampean kemanapun juga. Kemanapun juga. Saya rela mempertaruhkan nyawa saya. Saya rela. Gitu katanya. Kemudian
mana ular tadi yang menggigit kamu? Itu ya Rasul. Itu ularnya dipanggil, ular keluar. Ularnya keluar. Kamu yang gigit Abu Bakar. Iya ya Rasul. Hei ular, dengarkan omongan saya. Jangankan darah Abu Bakar, rambut dan kulit Abu Bakar pun aku haramkan kamu gigit. Nangis ular itu. Dan kebetulan Abu Bakar dikasih karomah, anugerah oleh Allah Ta'ala mendengarkan percakapan dua makhluk itu, yaitu baginda Nabi dan ular. Beliau mendengarkan sebelum baginda Nabi, itu ketika di situ mendengarkan. Akhirnya ular itu, pergi kamu dari sini, kata Rasulullah. Kenapa kamu gigit? Ya Rasul, bolehkah saya berkisah? Boleh. Ada apa? Ribuan tahun dari sekarang ini, sebelum Allah menciptakan sampean, saya sudah mendengar nama panjenengan. Saya sudah mendengar keagungan nama panjenengan. Saya rindu. Saya ingin melihat langsung sampean. Betapa nikmatnya melihat sampean. Lalu saya tanya sama Allah, ya Rasul, ya Allah, bolehkah aku memandang wajah kekasihmu itu? Boleh. Dah, kamu tunggu saja di Gua Sur. Nanti tiba waktunya kekasihku itu akan masuk di situ. Ya Rasulullah, aku menunggu itu ribuan tahun di situ. Hanya ingin menunggu melihat wajah suci panjenengan. Dan ternyata apa yang diciptakan Allah terlalu indah buat saya, terlalu hina saya melihat wajah panjenengan. Gitu. Ya sudah, kalau gitu ular, maka ya Rasul, katanya ular, lega hatiku sekarang ini karena sudah berhasil melihat panjenengan. Karena sudah berhasil melihat panjenengan yang begitu indah, yang begitu mengobati seluruh hati. Makanya sampean semoga nanti bisa ketemu oleh Rasulullah SAW. Ya, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi apapun. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Paham? Itulah karomah daripada Abu Bakar melihat percakapan, mendengar percakapan dua makhluk mulia tadi. Jadi ular itu akhirnya minta maaf kepada baginda Nabi, demi Allah, ya Rasul, saya di sini cuma butuh melihat panjenengan. Gitu. Kenapa kamu menggigit sahabatku ini? Saya nggak ada urusan dengan sahabatmu ya Rasul. Saya nggak kenal dengan Abu Bakar. Yang aku kenal, yang aku rindukan cuma sampean. Makanya saya nggak tanggung-tanggung untuk menggigitnya. Kalau tahu ini adalah kekasih panjenengan, mana mungkin aku menggigitnya? Karena saya nggak tahu, karena tertutup oleh rasa rindu datang panjenengan, maka saya jengkel. Jenengan sudah di depan, saya mau keluar, ditutupi dengan kakinya, maka saya gigit. Kira-kira paham kisah itu ya? Kira-kira paham ya? Makanya ini nangis bukan dibuat-buat, ini adalah curahan rasa rindu, ya, curahan rasa rindu pada baginda Nabi. Wallahi saya rindu, ya, wallahi saya rindu sekali dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kerinduan ini akan terobati dengan nantinya kita bertemu, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ya. Oke, saya lanjut sekarang. Nggak apa-apa kan berkisah seperti itu? Agar kalian itu biar tahu kisah-kisah tentang kisah gharib, kisah yang jarang didengar ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hadis dari siapa itu? Fatimah an Jaddatiha Asma binti Abi Bakar. Makanya tadi urutannya berkisah tentang Asma binti Abu Bakar. Annaha qalat ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah, kata Asma, suatu ketika aku datang ke rumah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khayna khasafati syamsu fa idhan nasu qiyamun yusalluna wa idha qa'imatun tusalli
Waktu itu dalam kondisi gerhana matahari. Waktu itu dalam kondisi gerhana matahari. Fa'idzan nasu qiyamun yusalluna. Tiba-tiba Anas itu melihat apa? Melihat orang-orang sama berdiri di lapangan untuk sholat kusuf. Ya toh? Sholat apa? Sholat gerhana, sholat khusuf, gerhana matahari. Semua berdiri. Nah, wa idza hiya qa'imatun tusalli. Dan termasuk Fatimah itu juga termasuk Asma itu juga ikut berdiri sholat. Ya, jejer atau berdampingan dengan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu malin nas, ada apa ini? Kok tumben semua di lapangan pada berdiri semua? Ada apa? Nah, ini Asma tanya kepada Aisyah. Fa asharat biyadiha. Aisyah menjawab, fa asharat biyadiha nahwas sama. Aisyah menjawab sambil menunjuk matahari, karena matahari itu sudah agak gelap, ya. Asma menoleh, oh ada gerhana, berarti ini sholat gerhana, gitu. Ini judulnya tadi kan orang pingsan disuruh wudhu, karena pingsan itu membatalkan wudhu. Coba dilanjut kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat subhanallah wa qalat subhanallah. Langsung ya namanya Asma ketika melihat matahari hitam gitu ngomong subhanallah gitu, subhanallah. Faqultu ayatun ya Aisyah, apakah ini tanda kekuasaan Allah kalau ada gerhana seperti ini? Dijawab, na'am, iya, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Faqamtu hatta tajallani al-ghasl. Setelah dijawab itu, yang namanya siapa itu? Asma bin Abi Bakar pingsan, gitu ya. Mungkin saja karena merasa masih punya dosa, yang ditakutkan adalah kiamat itu hari ini. Paham? Merasa takut. Kalau coba kita diabani kiamat gak takut, ya? Diabani kiamat itu jawabannya enak ada saiki. Daya iki kiamat itu sida. Ngawur ayo tuh rabi ya. Itu jawabannya ya. Nah, terus pingsan. Wajal tu asubu fawqa ra'si ma'an. Setelah pingsan, lalu beliau sadar. Setelah beliau sadar, mengambil air dan disiramkan ke kepalanya. Air itu, biar apa? Biar seger dan nggak pingsan lagi. Paham, Aris? Aris kangen nang Kanjeng Nabi, Riz, daripada kangen nang arep wedo. Paham? Kono kangen nang Kanjeng Nabi, insyaallah dikei hadiah bojo sing sholihah, sing cinta nang awakmu, cinta nang Allah, cinta nang Rasulullah. Paham? Iku wis salah, cinta ono Kanjeng Nabi melebihi dari cintamu pada bapak, cintamu pada ibu, cintamu pada istri, cintamu pada anak. Biasanya anak mulutan itu ono urunan enggak? Nak kampung-kampung? Iya, iku uruno tertanda cinta nang Kanjeng Nabi. Ya ta? Apalagi kalau sekarang di pondok At-Taqawiyah ini juga ada maulutan. Nah, iku loh ya. Aku tak lagi kacang siji, kacang siji, meneh maneng siji. Lah nek setahun lah wis sak plastik. Iya Kang Rasid ya? Iki jabal pondok. Oh, digantung ya biasanya lho rame ya. Nek gak ono gantungan kon tak gantung nih. Ya, awakmu tak gantung. Nah, itu Aris digantung jadi rebutan ya. Nah, itu. Udah bercanda ya. Allah ya Rabb ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Falamman sarafa Rasulullah, ketika buyaran sembayangnya sholat khusufnya jadi sudah buyar, selesai sholat Rasulullah datang, ya, hamidallah, sambil masuk rumah sambil bilang alhamdulillah, ya. Coba bayangkan Rasulullah muni alhamdulillah, enak nggak, indah nggak? Ya, alhamdulillah. Nah, coba kon
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggur keton ya. Nek Kanjeng Nabi masyaallah ngomong itu Nabi Daud kalah. Nabi Daud kalau Bismillahirrahmanirrahim, angin berhenti, burung berhenti, semut-semut yang jalan berhenti, kemudian ulat-ulat yang lagi jalan dia langsung berhenti. Kenapa mereka berhenti? Mendengar suara Nabi Daud. Ya, berarti saking apa nih? Saking merdune. Nanti insya Allah di surga kamu akan mendengarkan langsung live streaming, gak ada streaming, live ya di surga. Ketika apa? Ketika pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, dan kalian akan mendapat undangan untuk hadir ya. Dan di situ hiburannya adalah hiburan inti. Yang terakhir adalah pembacaan kitab suci Zabur yang disampaikan oleh langsung Nabiullah Daud alaihissalam. Dan di situ itu semua penghuni surga berhenti, mulai air, burung, semuanya berhenti, hewan-hewan semuanya berhenti, karena begitu nikmatnya mendengar suara Nabi Daud. Setelah Nabi Daud selesai, maka acara inti yang best of the best, yaitu yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa idrakin wa darbin min mithali. Kalian akan langsung ditemui Allah Subhanahu wa taala. Langsung di hadapan kalian, Allah di hadapan kalian, tapi kalian gak bisa menjawab ketika ditanya. Ketika kalian bertemu langsung dengan Allah, kamu akan bertanya sama teman kamu yang di samping, kamu sudah melihat tadi? Iya. Melihat Allah? Iya. Kayak apa bentuknya Allah? Nggak tahu. Nggak tahu. Allah tadi dawuh nggak? Bilang nggak? Iya. Ibaratnya mempersilahkan kita. Kayak apa kata-katanya? Nggak tahu. Bentuk suara nggak? Nggak tahu. Bahasa Arab? Nggak tahu. Bahasa apa? Nggak tahu. Katanya ketemu Allah, ketemu. Jelas, jelas. Bentuknya kayak apa? Nggak tahu. Gitu? Bi ghairi kaifin wa idrakin wa darbin min mithali. Dengan tanpa apapun kalian langsung murni dibuka hijabmu oleh Allah, langsung melihat. Kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa, kamu nggak akan melihat nanti. Paham? Nggak akan bisa melihat, nggak akan bisa. Walaupun surga nanti nggak dapat bonus bisa melihat Allah. Itu berarti kamu itu masuk surga karena ibadahmu. Tapi kalau surga karena kasih sayang Allah, beda. Surgamu kalau karena cinta Allah sama kamu lalu dimasukkan surga, itu beda. Paham? Lah nek kon kerja seminggu dibayar, itu wajar. Wong jenenge wis kerja. Tapi nek gak kerja kok sik dikirimi duit, lah iki berarti karena kasih sayang. Paham? Panas lho, rada mriki lho. Panas. Nah, gak ditutup, Man. Hah? Oh, nggih pun, ngapunten. Nggih. Sehat. Ulang sehat nih sore tok warohi. Apa-apa, justru niku ya sing kula arep-arep. Saya lanjut sekarang. Akhirnya Rasulullah melihat yang namanya Asma itu pingsan dan sudah siuman. Akhirnya Allah membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, wasna alaihi, dan memuji Allah. Summa qala ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannah wan nar. Aku iki, Rasulullah bilang, semua sudah ditunjukkan padaku. Tidak ada sesuatu pun yang gak pernah aku lihat. Barang gaib, barang apapun sudah pernah aku lihat. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur mislan aw qariban min fitnatid dajjal. Kamu nanti juga akan mendapat cobaan apa? Dajjal. Kamu nanti akan ditemui Dajjal. Makanya katanya di Anirku, kalau ingin selamat daripada pertanyaan Dajjal, baca surat apa katanya? Kahfi. Ya, yang sering baca surat Al-Kahfi biar selamat dari fitnah Dajjal. Nah, qalat Asma, yuta akhadukum. Lalu Asma tanya,
setiap orang akan didatangi ya Rasul? Setiap orang akan didatangi. Faqalat Asma fayaqulu. Jadi Asma tanya terus karena apa? Penasaran tentang berita gaib itu tadi, pertanyaan di kubur. Dan nanti ada malaikat sebelum kedatangan Mungkar Nakir, ada satu orang yang membawa foto. Jadi ada malaikat yang menemui kamu ketika kamu sudah sebelum ditalkin. Ini ya, sebelum ditalkin. Orang itu membawa foto atau gambar seorang laki-laki. Gitu. Katanya begini. Ma ilmuka bihadzal rajul. Katakanlah Jabar sing mati. Jabar, kamu kenal dengan ini, foto ini? Gitu. Kamu kenal gak dengan foto ini? Jabar, kamu kenal dengan foto ini? Nah, karena Jabar orangnya beriman, karena orangnya yakin, langsung kenal. Itu kan baginda Nabi, itu kan Muhammad. Padahal kamu nggak pernah ketemu, padahal kamu juga nggak pernah tahu wajah baginda Nabi. Tapi karena imanmu, karena keyakinanmu selama hidup di dunia ini, maka ditunjukkan dengan cara kenal dengan foto yang ditunjukkan tadi. Huwa Muhammadun Rasulullah, itu kan baginda Nabi, utusan Allah. Amin. Kamu takoni sejak ngono. Amin. Nek kon gak iman kon iki sapa? Mboten semerah. Enggak tahu. Oh, itu langsung dikepruk dah sih. Sekali keprukan sampai 100 tahun tubuh kamu akan menyala, terbakar api. Malaikat itu begini loh. Jubahnya, tangan ini panjang, jubah tangan ini panjang. Terus tangan ini dimasukkan kedua. Yang satu cambuk, yang satu pentung. Coba dilihat sifat-sifat malaikat Mungkar Nakir. Ketika ditanya langsung nggak tahu. Perwah. Sekali keperuan maka hancur, luluh, lantak kamu, dan tubuh kamu kalau yang terbakar itu cambuk. Sakit, nemen sakit deh. Ya apa sih? Kamu kira nggak sakit, paling seremuk langsung mati. Gak mati. Hah? Kon gaya nang bunuh saja aku, Israel bunuh saja, kemendel. Ngono kan? Iya enggak? Di sana enggak ada mati, urip terus. Naudzubillah min dzalik. Ja'ana bil bayyinat. Beliau adalah orang yang diutus Allah dan datang dengan membawa bukti. Wal huda. Fa'ajabna. Kan tuh, gak ngarah. Njaluk maju. Fa'ajabna wa amanna wa taba'na. Kata malaikat, terus pendapatmu tentang foto ini, orang yang difoto ini apa? Jabar. Langsung Jabar menjawab, aku beriman pada dia dan aku mengikuti dia. Ya, itu kalau orang iman, aku mengikuti dia. Fayuqalu. Nah, ketika malaikat dapat jawaban kayak gitu, lego malaikat itu. Oh, ngono bar ya? Iya. Num atau 6. Ya udah, lanjutkan tidur. Nah, ya dah, kan kayak turu enak ngelekor. Udah, lanjutkan kamu tidur. Wah, malaikat mempersilakan kayak gitu ya. Tidurlah dengan nyenyak. Katon aku mamat ngono. Tidurlah dengan nyenyak. Masya Allah. Faqad alimna in kunta lamukinan wa amal munafik. Bagaimana kalau orang munafik? Ya, awil murtab, atau orang yang ragu, orang yang jauh dari Allah, orang yang perbuatannya hanya dipakai untuk kemaksiatan atau mencari duniawi ketika masih hidup sekarang ini. Ya, Fatir, aku jaga apa? Orang-orang yang munafik dan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Jawabannya la adri. Nggak kenal itu siapa ya foto itu. Naudzubillah min dzalik. La adri ayyadzalik. Saya nggak kenal itu siapa itu. Oh, namanya orang nggak iman juga nggak kenal. Salahnya dewi, salahnya sendiri kalian ketika hidup tidak kau isi hatimu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka terbukti di dalam kubur nanti nggak ada bekas cinta kamu
baginda Nabi. Wong handphone lho ngejak maksiat. Durung wonge. Wis. Nada dringe dicilikno ta ya apa? Karepanmu ya ini dijak koplo. Pakono doro ae iku. Terus, nah itu ya, jangan sampai kita nanti ditanya lalu nggak kenal. Saya lanjut sekarang. Suatu ketika Rasulullah itu sholat, lalu didatangi oleh Fatimah binti Qais. Rasulullah itu berkisah tentang Dajjal, tapi Rasulullah nggak detail cerita tentang Dajjal. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Ini yang terkenal di hadis, namanya hadis Jasasa, hadis terpanjang. Ringkesnya, tak ringkes sekarang. Tamim Ad-Dari ini mendengar ada Nabi diutus di kota Madinah sekarang. Lalu dia tertarik dan ingin masuk Islam. Dia ajak kerabatnya 30 personil personil itu gara-gara kon ide kon aku bahasa gak karu-karuan. Mulane ket bang kudu ngomong tinggi le ya, kudu ngomong tinggi le. Jenenge sembarang iku nulari kan. Kumpul wong duwe so akhirnya bahasa tinggal-tinggal wong. Kayak aku mondok nang Kediri. Ya gak heran aku bahasa iku bahasanya sing isok Kediri. Mayak kowe. Nyapa cok? Apa? Nyapa to kowe? Ayo to, liwetan sejuk. Sejuk ku apa tak kira pengen dan sejuk ku enak. Ayo madang iku masak. Ayo rek mayoran, liwetan. Ayo bahasa mayoran ya, liwetan. Bocah ora mekakat. Opo iku ora mekakat, Gus? Jan kowe ora mekakat tenan to? Nyapa to kowe iki? Jan. Aku ora omes lho kuwi. Waduh bahasa. Terus mari kumpul arek Tegal, arek ngapa? Aku mangan ambil tangan. Biasanya mangan ambil tangan. Tidak iki. Kris, kepriben sih karepe sirak mangan-mangan do pokok-pokokan kiwa. Iya, terus aku juga sendok. Iki sendok iki. Wah, enak bahasa ya. Makan mang nang di awan-awan. Mboke nyang teka. Mari brojol. Brojol iku mari nglahir. No. Wala. Tapi enak konco kaya ngoten. Terus konco Malaysia. Ris tanah cakel lah. Ya ngono. Hah? Tanah cakel lah. Enak bahasa Malaysia enak. Iku bahasa sih paling gak tak senengi bahasa Surabaya. Matamu Ris. Ya Allah bahasa Surabaya kuasar ya. Tapi areke api-api. Ngono lho. Jabar. Kowe nggih contoh aja nggih Jabar. Malah batal keapiane. Oh, aja nggih Jabar. Saya lanjut ke kisah Tamim Ad-Dari tadi. Tamim Ad-Dari tadi naik kapal, naik perahu bersama 30 personil, teman-temannya yang tujuannya satu, yaitu ingin apa? Berbaiat, ingin masuk Islam langsung di hadapan baginda Nabi. Niatnya api biasanya lancar sih. Mulane kon aku padahal niatku api saya gak lancar ya. Aja nyalano. Iki lho contohnya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini orang yang tujuannya masuk Islam tapi terombang-ambing di tengah lautan. Bayangkan di tengah lautan, padahal tempatnya nggak jauh dari Mesir ke Madinah, nggak jauh, tapi diombang-ambing sampai satu bulan terkena angin, sehingga apa itu arahnya sudah nggak pasti lagi. Bang, nyasar akhirnya di daerah bukit yang kata orang namanya Bukit Sokotra.
sekarang ini ada di Yaman, terhempas di situ. Tole namanya sudah 1 bulan, gitu. Akhirnya apa? Dia mau masuk ke hutan itu tadi, di sampingnya pantai. Dia mau masuk, ternyata dicegat oleh makhluk, oleh hewan yang isinya bulu tok, ular tapi berbulu tok, sehingga sampai nggak bisa membedakan mana kepala, mana ekor. Kaget yang namanya Tamim Ad-Dari. Masya Allah, siapa kamu? Loh, langsung bisa jawab, ular jasasa itu tadi. Aku jasasa. Jasasa itu apa? Ya ular. Lah, kamu ada apa di sini? Dan kamu bisa bicara? Ya iyalah. Lah emang tadi dari tadi saya kentut apa bicara? Ya bicara. Terus saya disuruh Allah memang menjaga di sini. Disuruh Allah? Iya. Ada apa? Disuruh menjaga orang yang ada di gua itu. Kamu ditunggu sekarang. Siapa? Dalam Ronose. Nanti kamu tahu. Ya wes, oke. Tak tinggal dulu ya. Iya. Selamat tinggal. Iya. Jangan kangen. Akhirnya siapa itu? Tamim Ad-Dari masuk menuju ke salah satu gua. Ternyata di gua itu ada orang laki-laki yang terbelenggu, terantai, yang matanya satu, dan di batuknya, di keningnya ada apa? Kaf, fa, ro, kafir. Kaget, ya Allah, siapa kamu? Nah, kamu siapa? Orang itu bilang, kamu siapa? Saya Tamim Ad-Dari dari Mesir. Mau apa ke sini? Saya nggak tahu. Saya kan nyasar, ya kan? Itu. Iya, kata Dajjal, kamu memang diarahkan ke sini oleh Allah untuk membuktikan kebenaran ucapan Ahmad Muhammad bahwa sosok aku ini memang ada. Loh, emang you siapa? Ya, aku Al-Masih Ad-Dajjal. Aku adalah Dajjal yang pernah dikisahkan, diomongkan, dibicarakan oleh Ahmad. Saya mau tanya sekarang, apakah Ahmad sudah lahir? Ya wes lah, ya sudahlah. Justru ini saya mau ke Madinah untuk apa? Berislam di hadapan dirinya. Loh, berarti sudah menjadi Rasul? Ya sudah. Ya namanya Dajjal. Gitu. Ambekan ke gede. Semua masyarakat, baik masyarakat Mekah dan Madinah, ada nggak yang memusuhi? Ya banyak lah. Sampai perang. Iya, jelas perang. Menang. Ya menang lah. Gitu. Terus kabar sungai Efrat gimana? Efrat, Furat yang ada di Israel, yang ada di Palestina sekarang masih ada ya? Masih. Terus kabar pokoknya tanyalah kegiatan-kegiatan itu semuanya tanya. Berarti sudah dekat waktunya. Sudah dekat waktunya kiamat, tanda-tanda sudah banyak keluar lagi. Salah satu tandanya adalah Sungai Efrat yang ada di Palestina, yang ada di Israel sana itu mau mengering, dan sekarang sudah mau mengering. Kemudian Madinah, hujan salju sudah menghijau, sudah semuanya. Sekarang kemudian tinggal satu dan itu sudah lahir. Rasulullah bilang nanti ketika Dajjal keluar ada seorang laki-laki, lihat hadisnya, ada seorang laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, dan laki-laki itu tidak bisa ditundukkan oleh Dajjal. Gitu. Ternyata lihat di tahun 2012 2015 kalau nggak salah, 2012 di apa itu TV Al Jazeera, ternyata sudah lahir
bayi itu yang nantinya akan dibunuh oleh Dajjal itu sudah lahir, dan ibunya serta dokternya diwawancarai di TV itu. Setelah lahir di rumah sakit, bayi itu ngomong dan saksinya banyak. Ana rajulun yuqtalu Dajjal ghadan, aku adalah laki-laki yang nanti dibunuh oleh Dajjal. Jadi artinya kalau seperti itu, kata-kata hadis itu kalimatnya pemuda. Pemuda iku umur piro sekitarnya? 80. Kawamu lah 80. Hah? 25, 17, 25, sekitar itu. Di dalam hadis itu, pemuda itu nanti akan diancam oleh Dajjal dan menantang Dajjal. Itu di hadisnya. Dawuh Nabi nggak pernah bohong. Dia dekati, pemuda itu akan mendekati Dajjal. Kamu Dajjal? Iya. Terus kata Dajjal, kenapa kamu nggak takut dengan aku? Semua takut. Kamu nggak takut? Enggak. Kenapa nggak takut? Karena saya tahu kalau kamu Dajjal dan kamu memang perbuatannya seperti ini. Dari mana kau tahu? Dari baginda Nabi Muhammad, dari hadis-hadis yang ada pernah diucapkan kanjeng Nabi. Langsung digeraji ya. Pemuda itu kepalanya digeraji sampai dari sini mati. Ini belum terjadi tapi sudah dikisahkan oleh baginda Nabi, paham? Setelah mati, Dajjal itu akan berjalan mengelilingi pemuda itu tadi, kemudian dihidupkan lagi. Nah, seakan-akan menganggap dia itu Tuhan, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Hei pemuda, bangun, bangun, bangun. Nah, gimana? Kamu percaya aku? Enggak. Kamu beriman padaku? Enggak. Kamu tak bunuh lagi loh? Silakan. Tapi membunuh yang kedua kali Dajjal nggak berhasil. Ketiga kali juga nggak berhasil. Bu pemuda ini hanya mampu dibunuh yang pertama kali. Kalau tahun 2012 bayi itu sudah lahir, sampai sekarang berapa tahun? 2012 7. Nah, dari 7 tahun, dan itu saya lihat di YouTube pemuda yang akan dibunuh Dajjal telah lahir. Insya Allah tahun 2012, dan itu hadisnya sahih dan kesaksiannya banyak. Ya, kalau umur 7 tahun sampai kurang berapa tahun lagi pemuda itu dikatakan pemuda? 10. Nah, berarti artinya kiamat itu berkurang dari 10 tahun dari sekarang. Ibaratnya gitu ya. Saya kan nggak tahu pasti. Yang jelas kiamat datangnya hari Jumat. Dan yang jelas kiamat pasti datang. Jangan tanda-tandanya, lengkap sudah tandanya sekarang. Sudah lengkap, tinggal blek. Kiamat itu nanti adalah ada api yang keluar dari Yaman, dan api itu akan menggiring kita menuju ke mahsyar. Itu tanda terakhir. Jadi kamu nggak akan bisa melarikan diri karena disapu api dari Yaman ke sini, digiring ke daerah Madinah sana, kalau nggak salah di daerah Uhud. Dan di atas gunung Uhud itu, ini saya dengar kisah gharib, katanya di atas gunung Uhud itu nanti akan ada tangga yang menuju akhirat, dan semua tergiring di sana nanti dan masuk di alam mahsyar. Di situ kamu akan menerima buku catatan amal dan perhitungan amal semuanya. Nggak peduli kamu siapa, buku yang dari Allah itu nggak akan bohong. Amal apapun yang kamu lakukan yang kamu sendiri lupa, di situ sudah ada. Nah, kalau kita seperti ini, udahlah, jok malas-malas ngaji. Siapa tahu dengan ngaji ini bisa menghapus semuanya. Ya. Dan iki sing gopot jam iku anu. Usra. Jam 8:09. Saya kira ngaji yang tadi ini membahas hukum cuma sedikit karena saya tadi paling banyak berkisah. Ya enggak? Dan itu tidak saya rencana berkisah itu. Karena apa?
Saya anggap kisah ini, kisah yang awal dan kedua tadi, kalian harus tahu. Sejarah seperti itu harus tahu. Jangan cuma tahu sejarah yang apa itu Doraemon. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kon percaya ki Ade Bambang? Ibu Bambang. Iki Ade Bambang? Ya apa ceritanya kok iso putih ngene iki ya apa? Ya. Dalam? Anu, bukit. Mboten, ten tengah laut niku. Pulau nggih, ten tengah laut. Sokotra. Niku nggih, termasuk klebu Yaman niku. Nggih, ten tengah laut, ten perbatasan Yaman kali pokoknya ten tengah laut. Lah niki seperapen nggih sampean niki. Oh, gedangan, sing perapen niku sing kanca niki biyen. Kon ngipi diambung sari ini. Ini apa? Saking jabare kepingin gak kelakon. Didin. Alhamdulillah. Mburine maneh Cak Eko situ iki lho Rohman tak lebokno iki lah Pujangga NR. Masya Allah Pak Rizal. Loh, siapa niki? Coba nih Pak Rizal. Niki gak sampean? Sini nak. Ini. Yai punya coklat. Satu atau dua? Enggak kurang. Saling turun. Persis sampai aku enggak? Wes. Gak terima. Oh, itu berarti bijue ini jelas itu. Kalau gitu nggih. Alhamdulillah. Barokah, monggo barokah. Lah, niki sinten niki? Endra saking Rencang Rizal. Rencang Pak Rizal. Alhamdulillah nggih. Pak niki saya pertama kali namanya napa? Sudah 3 kali. Oh, alhamdulillah nggih. Noh wedok langsung wingkingi Metropolis ini. Wis salah, wis pokoke sing digawe tondo iki pasti mall utawa toko. Iki sok wedok biasa. Engko bakas Mbak, iki lho Mbak omahe Pak Di sampeyan ide toko emas iki lho. Sing diseneng iki ide toko emas mall. Nggih asup mriki. Ayo coba bojo sampean, ayo Dik nang Ampel, ambek ayo Dik nang JMP. Kira-kira gedhe sing ndi? JMP kan? Lah iku wedok normal iku. Normal wedok ngene iku ya. Loh, Satrio gak ngaji? Oh, ya wis. Jakarta loh. Masa males-males. Siapa Jakarta iku apa? Si Pitung. Si Cagur. Siapa lagi pahlawannya Satrio? Joko Cole iku Madura. Iki apa? Jaro. Satu-satu ya. Pokon, satu-satu ya. Gak sadar saya apa? Mambengi munggah mrene. Ya iku lah diutus film mriki kali bojo. Lho, prasane sayang. Wis enek iku wisan. Alasan kan? Alasan. Saiki lho masih ana orkes. Iya. Nang ndelok bojone lak indah lho. Apa aja kau turun nang pondok? Ayo. Bosen bisa. Kakak karo sit, guyon-guyon. Foto napa-napa kok. Lah iku ngelok bungkus. Sambung itu bos.